siswa dan siswi sekalian, bertemu kembali dengan saya Miss Mira, tentunya pada mata pelajaran Budaya Melayu kelas 10. Baiklah, siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari materi bab ketiga, yaitu mengenai adab dan kesantunan bahasa Melayu. Pada bab ketiga ini kita akan mempelajari 5 hal penting. Yang pertama adalah maksud dan kesantunan bahasa. Yang kedua adalah peraturan bahasa sebagai azas kesantunan bahasa. Yang ketiga adalah kesantunan bahasa dilihat dari sudut agama. Yang keempat adalah kesantunan bahasa sebagai warisan kebudayaan bangsa. Dan yang terakhir adalah jenis dan bentuk kesantunan berbahasa. Kita bahas poin pertama, A. Kesantunan berbahasa. Kesantunan bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang baik, sopan, dan beradab, memancarkan pribadi mulia yang menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicaranya. Kesantunan berbahasa menjadi salah satu ciri penting bangsa yang bertamadun. Kesantunan berbahasa menurut Ahmad Juhari Mualim adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi, sama ada melalui lisan atau tulisan. Bahasa yang digunakan penuh dengan adab tertib, sopan santun, dan mengandung nilai-nilai hormat yang tinggi. B. Peraturan bahasa sebagai azas kesantunan bahasa. Kesantunan bahasa diukur dengan berdasarkan kepatuhan pengguna bahasa kepada peraturan yang terdapat dalam bahasa suatu masyarakat. Asma Haji Omar merumuskan 3 jenis peraturan penggunaan bahasa. Yang pertama, peraturan linguistik, yang kedua, peraturan sosiolinguistik, dan yang ketiga, peraturan pragmatik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, peraturan linguistik. Peraturan linguistik berkaitan dengan peraturan penggunaan bahasa yang menitik beratkan ketepatan bentuk dan binaan bahasa. Aspek utama yang mewakili bentuk dan binaan suatu bahasa ialah sebutan, intonasi, ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Ada 2 faktor mengapa peraturan linguistik perlu diperhatikan dalam urusan dan majelis resmi. Yang pertama, untuk menjaga kesempurnaan perjalanan urusan atau majelis yang bergantung pada kejelasan pesan. Yang kedua, saling memahami dialek atau ragam bahasa yang digunakan oleh suatu pihak. Peraturan yang kedua adalah peraturan sosiolinguistik. Peraturan sosiolinguistik berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menitik beratkan hubungan sosial antara pembicara dengan pendengar dalam konteks komunikasi lisan dan antara penulis dengan pembaca dalam konteks komunikasi tulisan. Contohnya ialah penggunaan kata sapaan yang benar, penggunaan kata ganti diri maupun kata panggilan hormat. Berikut ini adalah contoh penggunaan gelar. Ada Tun, Dato, Tan Sri, dan Dato Sri. Contoh panggilan hormat. Yang amat berhormat, yang berhormat, yang amat berbahagia, yang berbahagia, yang berhormat mulia, dan lain sebagainya. Contoh kata ganti nama diri, ada tuan dan puan. Peraturan yang ketiga adalah peraturan pragmatik. Peraturan pragmatik menekankan penggunaan bahasa yang perlu disesuaikan dengan tujuan komunikasi. Peraturan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang sopan dan berkesan. Maka contohnya bisa kita lihat pada perundingan, jual beli, ceramah, pengajaran, dialog, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan materi kita untuk pertemuan kali ini.
Selanjutnya, silakan siswa dan siswi mengerjakan tugas yang sudah Miss Mira berikan pada aplikasi Edmodo. Jangan terlambat untuk mengumpulkannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.